satu pemenang, tempat kita berjuang demi masa depan cemerlang, kita raihkan bersama di halaman bermain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. SMA pemenang. Ya, itu yang selalu kita ucapkan. Ada yang nggak kepingin? Ada yang nggak kepingin? Mimpi. I have a dream. Saya punya mimpi. Berkarakter sekolah umum. Ya, kamu masuk sini tuh selama 3 tahun akan digembleng, dibina menjadi insan-insan, manusia-manusia yang berkarakter, cerdas, berprestasi berdasarkan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila masih ingat kan? Satu. Yang pertama, profil belajar Pancasila satu. Lengkapnya. Terus, satu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, gak nyambung semua gimana? Kedua, gimana? Beriman dan bertakwa sudah. Terus bergotong royong, mandiri, dengan global, penanganan kritis, kreatif, ya. Nanti dibuka lagi ya profil belajar Pancasila. Hubungannya dengan mencapai goal itu, ya, untuk mewujudkan goalnya itu, saya pernah lagi kan, goalnya adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter, cerdas dan berprestasi berdasarkan profil belajar Pancasila. Itu landasannya. Untuk mencapai hal tersebut, sekolah punya misi dan tujuan. Kemudian perlu adanya pembudayaan. Punya slogannya winner, ya kan? Winner. Untuk mencapai karakter itu slogannya winner. Pembiasaan harus punya karakter W-nya adalah warrior. Ya, warrior itu apa? Tahu? Kalau menonton film warrior itu berjiwa bertarung, jujur, gagah berani, membela kebenaran itu kan? Nah itu goalnya. Yang kedua, inovatif. Inovatif gimana? Inovatif. Contohnya ini yang akan kita bahas. Ya, inovatif. Yang kedua, inovatif. N, winner N-nya 2 kan? W-I-N-N-R. N-nya yang N pertama Nobel. Nobel itu mencari penghargaan tertinggi di bidangnya. Nobel fisika, Nobel biologi, Nobel perdamaian gitu kan? Tingkat dunia. Kemudian N yang kedua adalah nice. Lulusannya harus berjiwa humble. Nice. Manis kan? Tidak sangar. Yang terakhir empati, peduli terhadap sesama. R-nya respect pada sesama. Respect gimana? Contoh respect. Respect. Beda nggak dengan I miss you misalnya? Miss? Tidak. Respect misalnya temannya ada kesukaan, ya respect. Ikut berpartisipasi membantu yang berduka, misalnya kan? Respect, ya. Kemudian slogannya, untuk mencapai tersebut, untuk mencapai prestasi itu perlu didukung oleh sarana termasuk dalamnya lingkungan yang dikenal dengan kalau di dalam guru penggerak namanya apa? Cara prasarana dan sebagainya itu, ya, hubungannya dengan sarana prasarana yang memadai, lingkungan yang enjoy supaya pembelajaran berlangsung secara enjoy learning, ya. Maka slogan berikutnya adalah dibuatlah. Slogannya adalah SMA menang yang berhubungan dengan lingkungan bersih, sehat, rapi dan indah. Nah,
Coba kalian punya apa? Mindset, pikiran. Kamu lihat di kelilingmu, kalau sekolahmu itu bersih, rapi, indah, senang nggak? Senang. Ya kan? Nah sekarang kamu lihat di sebelah timur kelasmu, masih ada lahan kosong yang penuh dengan sampah, kumuh, kayu berantakan, gitu kan? Nah tugasmu adalah bagaimana menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan rapi. Makanya di situ ada program, nanti programnya bagaimana menghidupkan sekolahku atau SMA-ku. Ya, hubungannya dengan 7K. Pakai 7K: kebersihan, keindahan, kebersamaan, kerindangan, rindang, adem. Maka ada pembina 7K. Semua harus terlibat. Nah sekarang saya sebagai manajer sekolah ini ingin mendapatkan input dirimu. Apa sih yang kamu inginkan sekolahmu ini supaya bersih? Coba silakan dijajari. Menurut gue sekolah ini harus begini Pak. Supaya apa? Supaya saya betah di sekolah, tidak panas. Oh sekolahnya harus pakai AC misalnya. Bisa, silakan bersuara. Ini akan memperhatikan 3 poin. Voice, suara you. Kamu silakan bersuara. Ya, voice. Kemudian choice, you punya pilihan. I have choice. Soal hidup ada 3 kan? ABC. Allah, kita hidup karena Allah. Akhir, gede kan? Yang kedua B, gede, birthday, lahir. Nah sekarang kamu masuk tahap C, choice. I have choice, saya punya pilihan. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot, saya mau jadi TNI, saya mau jadi presiden. You have choice. Yang berhubungan dengan lingkungan sekolahmu, silakan bersuara. You punya choice. Pilihan. You punya voice, suara. Saatnya sekarang kamu suarakan. Coba dari sana saya bersuara. Pak, saya ingin ini nih sekolahnya saya betah sekolah itu harus begini. Cocok nggak dengan program yang kita tawarkan? Oh sekolahnya harus rindang Pak. Bila perlu hutan-hutan di SMA ini. Oh ini masih kurang rindang Pak. Ini sudah rindang dan masih panas. Oh sekolahnya perlu ber-AC. Belum mampu. Tapi sekolah sudah memikirkan bagaimana menghadirkan pembelajaran yang enjoy learning. Bapak sudah pikirkan? Ya? Bapak sudah pikirkan? Sudah saya masukkan di arkas anggaran sekolah. Januari sudah terpasang kipas angin besar yang bawah itu 222 dan 30. Kita pikirkan. Pada saya kemarin ke kelas-kelas ternyata panas sudah di atas jam 10. Ya, tidak perlu nanti suatu saat AC, tapi next time kan bisa besok, bisa dengar. Tapi sebelum saya pensiun, karena tahun depan saya akan pensiun, saya ingin meninggalkan kenangan sejarah. Sejarahnya apa? Setelah sudah saya pasang kipas angin minimal 2 blower yang besar. Bisa bersuara, takis Januari Februari. Kalau belum ada, takis ke kawan saya Pak, jadi Bapak mau pasang harusnya sudah terpasang kemarin. Tapi ada usulan dari Pak Madin, ternyata sekolah lebih urgent membeli server karena kita punya server like 2 itu, servernya 2 yang 1 dead. Sehingga nanti akan jadi kendala apabila kamu akan USBK, ujian sekolah berbasis komputer. Mau sebentar lagi akan ada e-raport. Di server ada yang raport kan? Itu pakai server. Kemudian sebentar lagi Februari ada KSN, Kompetisi Sains Nasional. 9 mapel itu. Fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, dunia. Maka sekarang kamu pilihlah. Minta gurunya untuk jadi pembimbing fisika. Ini Pak Madi. Pak, saya ingin
juara fisika SMA atau SN. Ya, bila perlu suatu saat kita datangkan pelatih fisika nasional Profesor Dr. Yohanes Surya, dosen ITB, tapi mahal. Ya, mahal 50 juta sekali datang. Karena dia yang membuat semuanya. Karena dia melatih orang-orang Papua yang paling bawah di Papua, dilatih 3 bulan menjadi juara dunia fisika. Minta kepada gubernurnya, sekarang kan Pak, siswa-siswa yang paling dulu di sekolah di provinsi Bapak ditarik ke Bandung, dimasukkan asrama 3 bulan dibina dari pagi sampai pagi, bisa jadi juara dunia yang fisika. Ya, itu. Nah sekarang waktunya kalian bersuara, punya choice, punya pilihan, dan akhirnya menjadi ownership, menjadi kebutuhanmu, kepilih kamu. Oh, sekolah saya pengen ini. Kamu setuju nggak? Kalau sekolahmu rindang hijau, adem? Iya. Setuju kan? Setuju kan? Maka sekolah-sekolahmu kalau semua nanti dipasangi AC, setuju kan? Kayak salah satu Mataram dipasangi AC. Tapi sumbangan dari orang tua murid. Karena orang tua muridnya keren-keren. Rektor undang, kepala dinas ini, kepala ini. Malah nawari, kelas mana Pak yang belum dipasang AC? Orang tua siap memasang AC cuma 5 juta. Kalau satu kelas dua AC kan cuma 10 juta. Ya, tuh. Ya, karena orang tuanya keren-keren. Dari sini orang tuanya suruh bayar 100 saja sering tulis. Ya, banyak yang pakai PKH, bayar. Jadi 500 ya bayar hanya 300, yang 200 zero. Kan kartu Indonesia kita gratis tis, malah dapat kepeng, ya kan? Itu. Untuk itu kalian sepakat ya? Kalian punya suara, voice, kalian punya pilihan, choice, dan akhirnya menjadi kepemilikan kebutuhan INITS, sekolah yang berseri, itu kan? Jadi sebelah timurmu nanti kamu kapling persis satu kelasnya aja. Kamu apakan? Silakan, up to you. Mau ditanamnya apa supaya rapi, indah, seni, bisa dilihat. Kamu mau tanami putu merah, please, up to you. Mau tanami kelor, oh yang murah tanpa modal Pak, saya bawa kelor aja, tanam tuh, tancap, hidup, lewat 3 bulan bisa dipanen, adem, bisa dibuat obat, ya kan? Kelor manfaatnya tinggi, bisa dibuat sayur, bisa dibuat pil, kapsul. Ya, itu sudah bisa diekspor. Ya, silakan nanti dibuat Pak Maria mau diapain. You punya pilihan, punya suara. Mau apa sih supaya rapi? Atau ditanami bunga-bunga yang indah sehingga bisa dipakai untuk selfie? Boleh. Yang penting, you bertanggung jawab. Kalian punya kaplingan itu sebatas mana? Ya timurnya persis. Ya. Misalnya di kelasnya di sini. Besar ini, ya kan? Ya, kamu lihat aja ukuran kelas ini dan ditarik sini. Ini bagianmu, ya, bagianmu. Silakan diskusi satu kelas, dibimbing oleh ketua kelas. Mau diapakan lahan itu kritis, kumuh, tidak menarik. Supaya menarik mana? Diskusi dengan temannya, dengan memperhatikan tiga tadi, choice-nya, dan ownership. Yang menjadi ownership itu menjadi milik bersama. Bukan 1, 2 kepala, di all, dimiliki kita semua. Supaya sini gimana? Oh saya ingin tanam di singkong saja yang tanam muda. Ya tidak masalah. Karena apa? Setelah panen nanti bisa dipakai sarapan bersama. Tidak masalah. Tapi harus memperhatikan aspek estetika, keindahan kan? Kalau nggak ingin kumuh, oh tanami bunga-bunga yang mekar, bunga matahari sehingga nanti sambil melihat jendela, melihat pemandangan yang indah kayak di Sembalun, ya kan? Kalau Sembalun itu di rumah makan di tengah sawah itu loh, kan bagus. Udah pernah sana? Masih ada dulu. Ya, ada kafe rumah makan di tengah sawah yang bisa kita foto-foto selfie gratis dengan bunga-bunga yang indah kayak di surga. Ya, bisa ya? Yang belakang, yang laki jangan yang menonton nanti.
setelah ini terlibat semua mapel. Ini menggunakan mapelnya biologi, fisika, kimia, geografika menggunakan jadi lintas mapel. Dan satu tadi ada menggunakan lintas jamnya seni budaya. Kemudian dengan efek seni budaya indah. Yang tadi berseri tadi, ya, paham ya? Jadi kesimpulannya program berseri itu tidak hanya omon, hanya ngomong aja kok programnya berseri. Bahkan di pintu gerbang sana sudah tak kasih, ya, running tag. Orang masyarakat sudah tahu semua. Oh hebat, bisa pemenang sekarang ada jam dipintanya dan misalnya, ya, di KTI apa di KTI sudah menjadi orang apa? Gak kental tahu di KTI itu disiplin. Apa indikatornya? Oh 713 dari kunci, hebat. Kemudian ada tamu dari ikut NTB terkunci, nggak bisa masuk. Telepon kadis telepon kepala sekolah, telepon KJD telepon kepala sekolah untuk bukain pintu. Kenapa dikunci? Untuk menerapkan di KTI disiplin, komitmen, tanggung jawab. Apa goalnya? Endingnya supaya kalian punya merek winner, ya kan? Mereka winner main-main di selama menang tuh. Sekolahnya harus berseri. Misalnya ditulis ada Anda memasuki kawasan zero waste, supaya apa? Buang sampah di tempatnya. Kamu udah praktekkan belum? Fakta di lapangan, buang habis beli es dari oding, buang sampah sembarangan diserahkan di lantai di lapangan basket. Padahal udah kita siapkan tempat-tempat sampah, ada tempat sampah 3 warna itu, ya kan? Tapi belum semua. Mahal tuh menjawab sampah 3 warna itu, ya. 1 digit itu udah 2 juta, 5 sudah 10 juta itu. Yang 3 warna itu kan? Ada warna biru, ada hijau, ada kuning, ada tulisan tempat organik, anorganik, dan berbahaya, bahan berbahaya. Plastik di mana tempatnya? Belum menjadi budaya. Bagaimana menjadi budaya? Lalu adanya pembiasaan, habitual action. Dilakukan berulang-ulang berkali-kali menjadi budaya. Kalau budaya kamu bangun pagi jam 5 tanpa disuruh, otak sudah berpikir, tiba-tiba bangun jam 5. Ya, jadi budaya. Sholat subuh, ya kan? Belajar sebentar, mandi, sarapan, go to school. Kalau menjadi budaya begitu. Saya terbiasa bangun jam 4:30 tanpa saya pasang alarm sama ini. Begitu jam 4:30 bangun. Bentar lagi ada azan dan akan terbangun. Sholat subuh. 5 sampai jam 6 saya kerjakan. Saya menilai guru. Saya sebagai fasilitator seperti umatis menilai ujian guru dan NTB. Saya punya 10 guru bergerak namanya. Jam 6 untuk mandi. Jam 7 saya usahakan di sekolah budaya. Ya. Untuk itu kalian silakan berpartisipasi untuk menghadirkan sekolah yang di program yang di situ tunjukkan sekolah itu SMA. Jadi ya, nah selanjutnya akan ditambah oleh Pak pimpinan timurnya. Saya hanya membuka saja. Timurnya adalah Pak Mari Bisara kembali. Bagaimana teknis di lapangannya? Ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi. Selamat pagi. Bilang kalau Pak Guru bilang semangat pagi itu pagi luar biasa. Oke, kita ulang biar kompak ya. Semangat pagi. Terima kasih. Jadi seperti yang Pak pernah sampaikan, dan kalian juga sudah pernah ke lapangan ya, yang di timur kelas kalian, ya. Jadi kita sudah melakukan kebersihan. Program kita nanti adalah ini, hijaukan SMA. Oke.
awali dari ini. Ada 3 gambar ya. Kalian sudah lihat 3 gambar. Semoga bisa kita wujudkan di sebelah timur itu seperti gambar ini, atau mungkin lebih bagus dari ada yang di sini, kemudian indah, kemudian pagi-pagi kalian tidak panas, saat panas kalian bisa belajar di sana penuh dengan ringan. Oke, jadi ya ini adalah Bapak ambil di luar, jadi ada beberapa hal yang semoga kita bisa wujudkan ini. Tapi Bapak yakin kalau kita kolaborasi kerjasama pasti bisa. Nih, kita akan menemukan daya lentik dan sikap tangguh komunitas kelas, dan antar kelas. Jadi ini yang E1, ini yang E2. Campur ya, oke. Nanti berarti ada komunitas di kelas E1 anggotanya, kemudian gabung dengan E2, itu yang kita sebut nanti komunitas antar kelas. Jadi tidak saja kita bergaul dengan dalam satu kelas dalam menumbuhkan ini, tapi kita bergaul dengan antar kelas. Nah, komunitas itu adalah intinya kumpulan orang-orang yang memiliki tujuannya sama. Gak ada tujuan berbeda, gak ada ke timur, gak ada ke barat, pokoknya tujuannya yang satu, hijaukan SMA itu. Kemudian ini program hijaukan SMA ya, ini untuk agar sekolah yang tadi disampaikan sama Pak Kepala Sekolah adalah asli, kemudian sekolah kita menjadi asli, kemudian produktif dan bisa menjadi ruang belajar yang inspiratif bagi seluruh warga. Jadi bagi kelas 10 E1, E2 itu bisa. Nah, kemudian program ini melibatkan mata pelajaran minimal sedikit. Itu ada fisika, ada biologi, ada kimia, geografi, dan nanti seni budaya dan prakarya PKWU itu kan masuk. Jadi ada 6 sampai 7 mata pelajaran yang masuk di proyek ini. Maka dari itu sangat membantu hasil nilai-nilai kalian di rapor nanti berbasis proyek. Di sini nih, untuk hijau sekolah itu adalah menciptakan lingkungan sekolah yang asli, produktif, dan menjadi ruang belajar yang inspiratif bagi seluruh warga sekolah. Nah, kita rancangnya nanti berarti melibatkan murid, berarti kalian nanti dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan kebun itu adalah kalian. Jadi Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah hanya sebagai mitra kalian. Misalkan Pak Kepala Sekolah kita kekurangan cangkul, nanti biar Bapak Kepala Sekolah yang memikirkan hal itu. Kita kekurangan skop, misalkan Bapak Kepala Sekolah yang memikirkan. Pak, kita mau mengalirkan air, biar ada air masuk ke sini, nanti Pak Kepala Sekolah yang memikirkan hal-hal tersebut. Akan pasti diberikan solusinya. Oke, Pak, cepat dulu ini. Nah, tujuan ini nanti tercipta lingkungan yang hijau, oke ya, bersih dan sehat. Jadi pertama itu hijau, kemudian bersih yang di bawah. Jadi sehingga kalian duduk, kalian santai di sana bisa. Mungkin kalau tidak belajar, jadi makannya di sana asri, tidak lagi bak makanan ke kelas. Oke, misalkan kalau ketemu jam kos, kalian bisa refreshingnya ke sana. Pak Guru sudah masuk. Hah? Pak Guru sudah masuk kelas.
Oh, kalau jam kos ya. Oke. Memang kita harus masuk kelas. Oke, menemukan yang penting sikap tangguh, kreativitas, kerjasama dan rasa tanggung jawab pada murid. Jadi pada kalian itu nanti sikap-sikap yang diobservasi ya oleh guru-gurunya itu adalah ini. Kemudian komunitas, mempererat hubungan antar murid dan menciptakan rasa memiliki terhadap sekolah. Oke, sekarang kita langsung ke Excel. Ada dua kata. Oke. Ada dua kata hijau SMA. Nah, tugas kalian nanti sebentar lagi akan Pak Guru bagikan, minta bantuannya 2 orang untuk membagikan yang kuning ya. Yang kuning saja, kasih teman-temannya semua satu-satu. Yang kuning, deretan. Yang kuning saja ya, satu lembar. Yang kuning saja. Oke. Silahkan minta bantuannya. Sudah semua dapat yang unik? Baik, selalu tulis nama dan kelas. Sudah? Oke, di bawahnya. Baik, sudah? Tulis nama kelas, sudah? Yang pertama yang hijau dulu ya, SMA-nya kita tahan satu persatu. Kita bicara yang hijau dulu, oke? Jadi ada kata hijau. Kalian silahkan tulis di pikiran kalian yang terkait hijau. Boleh kalian gambar, boleh kalian buat tulisan. Kalau sudah melihat kata hijau itu di pikiran kalian apa? Misalkan pohon, ya udah tulis pohon. Misalkan kalian mau gambar pohon pisang, ya silakan gambar pohon pisang. Kalau kalian mau yang jelas hijau, silahkan kalian apa di pikiran kalian kalau sudah mendengar atau melihat hijau. Bagi kalian hijau itu apa di pikiran kalian kata hijau? Oke. Gambar boleh, silahkan sesuai dengan kelebihan yang kalian punya. Tunjukkan kelebihan. Kalau kalian memang jagonya menggambar, silahkan digambar. Kalau kalian jago mengarang, membuat frasa, silahkan buat kalimat frasa. Ya. Kalimat tentang hijau. Di pikiran kalian apakah pohon, apakah tanaman, apakah cat, yang jelas kalau kata hijau di pikiran kalian apa? Sudah? Nanti dikumpulkan sebentar ya, nanti kita akan buat kelompok, jadi dibawa dulu. Oke. Sekarang bila sambil yang tadi Bapak kasih apa tuh? Yang Pak Guru kasih bawa sticky note, minta bantuannya lagi, diedarkan sticky note yang warna hijau. Hijau ada? Ada ya, silakan yang warna hijau sekarang minta bantuannya ke teman-teman yang lain.
Ingat, jangan salah menulis. Jadi biar nanti bisa ditempel. Lihat lemnya ya. Lihat, rasakan, boleh diraba lemnya itu biar kalian nanti bisa nempelnya di sini. Setelah kita bagi kelompoknya. Oke. Selalu tulis nama dan kelas, karena nanti nyampur kalian naruhnya. Oke. Sudah? Sekarang silahkan kalian tulis sama seperti tadi. Boleh kata, boleh frasa, atau kalian membuat gambar tentang SMA. SMA sekarang, silakan. Tentang SMA, sekolah kalian, apa ada di pikiran kalian kalau sudah sekolah kalian? Tulis, keluarkan semua ide yang kalian punya, pikiran yang kalian punya tentang SMA, tentang sekolah kita. Kalian itu idenya itu kayak apa? Sudah? Minta bantuan yang tadi bakal bagian tugas pinot, bagikan lagi yang warna kuning. Warna kuning ya. Kuning sudah tadi ya. Berarti yang pink ya, yang pink. Yang pink ya. Sekarang yang pink, berarti kan kalian punya 3 skinot. Pink, tetap itu nama, kelas, Bapak minta bantuan yang kelas E1 1, E2 1, yang lagi berdua. Tempel di mana ya tempatnya? Di sini aja, dekat dari sini ya. Sama yang di sini 1. Berarti yang di sebelah nanti E1-nya di sini, oke, E2-nya di sebelah. Silakan 2 orang. Yang E1 2 orang. Lagi minta bantuannya. Kemudian E2 2 orang. Yang lagi di sini. Yang E2. Oke, ditempel aja di sana. Nanti tempatnya nempel skinot sebelum selesai. Ya, yang ini yang 1 ya. Oke, ini yang E2, yang bawah aja. Atas nggak bisa ya? Ya bisa ya. Bisa. Nanti nempelnya yang susah kayaknya. Bawah aja, nggak apa-apa. Ini giniin aja, apa namanya, kordennya di sini ya, biar bisa ke atas sedikit. Oke, ya, oke, sip. Yang itu kordennya dibuka, oke, siap. Nah itu aja, ke sana aja tarik, ya, oke. Depan sana, oke.
lambangnya tidak di Indonesia. Oh, kurang ngasih 2 ya. Oke, yang 2. Oke. Baik, yang pink sekarang ya, bagi yang kalian masih kerja. Tadi kan kalian sudah punya ide yang kalian tulis yang tentang hijau. Ada ide kalian tulis dengan SMA, ya, ada di SMA, ada di hijau. Kemudian kedua ide kalian itu silahkan kaitan dengan lahan kosong yang ada di timur kelas kalian. Yang di pink silahkan ditulis. Apa ide kalian terhadap ide hijau, terhadap ide SMA, kemudian kalian bawa ke lahan yang terlantar itu. Kemudian silakan ide itu ditulis di kertas, di sticky note yang pink. Oke? Kalian kan tadi nulis nih, misalkan hijau, ide kalian itu apa? Kemudian misalkan Bapak contohkan pohon. Kemudian SMA, kalian inginkan adalah asri. Nah, kemudian bawa ke lahan kosong tadi. Mau ngapain di lahan kosong pohon dan asri itu? Berarti misalkan membuat taman penghijauan di lahan kosong, misalkan seperti itu. Silakan ide kalian munculkan yang paling kritis, paling spesifik, paling aneh, boleh. Pokoknya namanya ide kalian harus bersuara. Nanti akan kita sama-sama ini analisisnya. Sudah? Bagi yang sudah, nanti silakan ketua kelas ya Pak, yang E1. Nesia silakan pindah ke sini. Sama berarti paling tidak ada 2 orang ya. Sama wakil, Bapak minta bantuannya. Nanti wakil, oke. E2, ketua kelas sama wakil minta bantuan ada di sini. Ketua kelas dan wakil ada di sebelah. Ini spidolnya nih ya. Silakan ditulis kelasnya E1. Kemudian ini ada 2 spidol, pilih ada merah, ada hitam. Nih, ini juga sama. Wakilnya siapa? Ketua kelas. Oke, silakan di E2 silakan ditulis dulu E2-nya ya. Oke, sudah ada yang akan membantu kalian. Setelah ide kalian tulis, kalian gambar. Semoga banyak yang bisa menggambar. Berarti kalian luar biasa. Itu E1 saja yang punya. Ya, nama kelas E1. Yang sini E2 ya. Besar itu, besarnya biar dari jauh kelihatan. Besar-besar tulisannya ya. Dari jauh kelihatan. Oke, sudah? Oke. Bila sudah, sekarang silahkan tempel ketiga yang kalian sudah tulis di masing-masing tempat kelas kalian. Oke, ya semuanya. Silahkan ditempel. Urutkan yang hijau dulu. Ya, oke. Hijau, SMA dan pink. Urutkan ya. Deretan kuning-kuning, hijau-hijau sudah, kemudian pink-pink ya.
Silakan dipercaya bagi yang sudah. Bagi yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Balik ke balik. Samping ada dan Sambil ketua kelas dan wakil itu membacakan dan memilih nanti yang dipresentasikan salah satu yang terbaik. Silakan disepakati bersama kelasnya nanti mana yang dipresentasikan salah satu. Becan basah. Basah, kenapa nih? Siap. Sudah ya? Sudah, dua kelas sudah memilih, sudah sepakat mana yang mau presentasikan. Nanti presentasinya 1 menit cukup ya. Tiga, satu, yang pink, ya, yang kuning sama yang hijau itu kan kesimpulannya di pink ya. Nah, yang pink ya. Oke. Yang lain, halo. Halo. Yang di belakang, hai. Hai. Oke, terima kasih. Sudah siap? Kelas E1. Oke, silakan. E2 sudah? Sudah? Oke. Kita mulai presentasi. Halo. Sudah siap? Ayo silakan ke depan. Siapa yang presentasi?
Oke. Ini kita belum gabung ke 6 kelas. Nanti akan kita gabung mainnya ke 6 kelas. Oke, silakan. Di sini aja. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membacakan yang dimiliki oleh buku. Hijau, saya ingin halaman yang ada di belakang kelas FXE2 itu dibuat sesuatu yang berguna untuk seluruh warga sekolah. Idenya menanam pohon agar lebih rindang dan indah dilihat. Tempat nongkrong menjadi halaman yang adem. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke E2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan membacakan hasil dari Yogi Pinanda. Yang saya pikirkan tentang lahan kosong di belakang kelas saya adalah membuat taman bermain dengan menanam banyak pohon agar tidak panas di dalam ruang kelas. Sekian dari saya. Oke, luar biasa ini kalian ya. Sekarang kalian sudah begini nih. Oke, artinya ide kalian itu sesuai dengan program yang akan kita lakukan. Jadi hijaukan SMA itu. Oke. Kemudian nanti di akhir semester tadi Bapak sudah beri mandat, diberi perintah, jadi akan diberikan sebuah penghargaan, sebuah apresiasi, dan tentunya uang pembinaan oleh Pak Kepala Sekolah untuk kelas yang tamannya terbaik dari yang terbaik. Ya, semoga seterusnya kita bisa menjadi pelopor SMA masuk dalam ranah adiwiyata. Adiwiyata itu adalah sekolah yang lingkungannya hijau bersih. Nanti itu masuk ke tingkat nasional, tapi kita pelan-pelan berjalannya ke arah sana. Oke? Baik. Ini adalah sekolah, Bapak kasih videonya. Sekolah yang sudah masuk ke mendapatkan adiwiyata. Silakan disimak sebentar. Nasional pada tahun 2015. SMA menjadi pengetahuan area kerjasama, area hemat energi, penanaman tanaman area kerjasama dari salah satu sekolah dulu. SMA Negeri 1 Banjar mengusung visinya yaitu Pakis Banjar yang merupakan akronim dari terwujudnya generasi pelestari lingkungan yang berakhlak, kreatif, berilmu, dan Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cynthia dari kelas 15 di Kalimat, nomor absen 6. Sekarang aku ada di SMA Negeri 1 Banjar, sekolah kota kita yang merupakan salah satu sekolah adiwiyata nasional. Hari ini aku mau
Dalam mewujudkan visinya, SMA Negeri 1 Banda memiliki berbagai program untuk menjaga, memelihara, dan membangun lingkungan hijau di lingkungan SMA Negeri 1 Banda. Salah satu programnya adalah pengetahuan lingkungan. Jadi paling tidak kalian udah Mereka semua memujimu. Mereka tidak tahu bagaimana merawatmu. Mereka tahu, tapi tak mau tahu bahwa sesuatu menjadi sendiri. Hingga akhirnya mencapai badan. Hanya sedikit yang tahu bagaimana cara mencintaimu, bagaimana cara menyayangimu, agar
Lanjut ke kegiatan kita. Tadi sudah ada 2 video yang semoga menjadi inspirasi ide-ide kalian tadi yang kalian sudah tulis bahkan sudah dipresentasikan untuk lebih kontekstual untuk menyatu sekarang dengan lingkungan yang akan kita latih. Oke, sekarang kita akan bentuk dalam kelas masing-masing ya masih. Jadi belum Pak Guru campur antara kelas E1 sama E2. Bagian sini adalah E1. Berarti kalau bagi yang masih ada lupa E2-nya lupa ke sini, silakan log out dari sini, log in di sini. Begitu juga sebaliknya, oke? Tasnya ditaruh di belakang aja ya, tasnya. Tas ditaruh di meja belakang saja biar aman. Kan tidak ada HP juga. Tasnya biar aman, karena kita bekerja berkelompok sekarang. Sudah? Sekarang silakan kalian buat kelompok empat kelompok per kelas. Bagi sini ya, tapi ngatur. Ada lakinya, ada perempuannya. Tidak perempuan yang gabung sama perempuan, laki gabung sama laki. Oke? Dalam 1 menit masing-masing kelas sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Silakan dimulai. Nyampur. Ya ada yang 7, ada yang 8. Ini kelompok 1. Yang perempuan nampur ya, laki perempuan jadi masak yang perempuan nampur silakan nampur, gabung Cang Pak, ketawa keren ya. Udah semua? Halo, segera. Halo, disegerakan. Kelompoknya halo.
Kita belajar bersama. Saling. Ayo yang laki, yang belakang, ada yang gabung di kelompok wanita yang di depan sini ya. Boleh ke belakang, boleh mana, silakan. Segera dalam satu kelompok sehingga kita cepat bisa menyelesaikannya. Terakhir kita ke lapangan. Ada lakinya juga ya. Oke, sudah dapat kelompoknya. Tujuh sampai 8. Ya. Oke, sudah. Ini 8 orang. Oke, berarti udah save. Sini berapa? Oke, Bapak silakan bisa. Berarti yang anu bisa dapat di belakang. Oke, ini. Ini pindah ke depan satu. Siapa namanya? Ayo pindah ke depan satu. Ini pas. Oke, boleh. Gak apa-apa. Karena kita kerjanya berkebun, jadi semakin banyak semakin cepat kebunnya jadi. Oke ya. Oke, kebun sini. Oke, sudah mulai. Oke, baik, kita mulai. Skinotnya masih. Terus yang di sana udah ada skinot. Dibagi ya. Perhatikan yang pertanyaan di depan. Nanti ditulis di skinot dulu ya. Tulis di skinot. Nah sekarang G. Dalam 1 menit silakan pikirkan nama kelompok kalian. Nama kelompoknya. Ingat, kita bicara hijaukan SMA-ku. Berarti nama kelompok berhubungan dengan pohon. Oke, silakan 1 menit. Kemudian nanti silakan tulis, tidak ada yang nama kelompok sama. Makanya sebelum ditulis. Siapa yang sudah siap? Nama kelompok. Oke, ini sudah diambil kelompok dengan nama Cemara. Deal. Belum. Muslim School, oke. JC, oke. Terus. Oke, go green. Terus pakai pojok sana. Kelompok belakang, Pak Dikit bisa.
Hah? Melatih ke ujung kawasan api. Poker. Oke, boleh. Pinus, oke. Baik, semua sudah kenal kelompoknya yang paling sesuai dengan tema dalam tiga kelompok. Cemara, melatih sama pinus ya. Green berarti masih umum. Kalau green kemudian 10 green itu masih umum. Oke, sekarang silakan. Halo. Oke, kita kembali. Silakan dijawab pertanyaannya. Oke, dalam kelompok didiskusikan sehingga merujuk apa saja kegiatan yang bisa dilakukan untuk membuat sekolah lebih hijau. Oke, di sticky note ya, tulis di sticky note. Siapa saja yang bisa kita libatkan dalam program ini, silakan. Dijawab di sticky note-nya, kemudian silakan ditempel. Jadi masing-masing anggota kelompok tulis, kemudian setelah itu didiskusikan, ketemulah benang merahnya. Oke. Ya, baru ditulis di kertas makilanya. Jadi sebelum diskusi kalian bisa menggunakan sticky note untuk menulis jawaban masing-masing. Tiga menit ya. Jawaban masing-masing ditulis di sticky note. Nanti hasil diskusikan, hasil kesimpulan dari diskusi. Jadi ya, kan kalian masih punya pikiran berbeda nih. Nah, udah ditulis dulu sticky note. Habis itu kalian diskusi, ambil benang merahnya baru tulis di kertas itu. Bagaimana? 3 menit. Kelompoknya aja. Sekarang kan sudah dalam kelompok bekerjanya. Oke? Udah clear? Ya, nama kelompoknya kan berarti tadi. Oke. Clear? Oke. Bisa ya? Segera. Sudah berdebat.
temannya. Oke, silakan. Tulisannya yang di kertas manila mohon yang besar-besar sehingga dari jauh itu bisa dibaca. Dan tulisannya yang singkat-singkat ya, karena tulisan besar itu kan ada yang kecil. Oke. Kemudian setelah 2 pertanyaan tadi, kalian lanjut diskusi tentang ini. Membuat rencana detail mengenai jenis tanaman yang akan kalian tanam. Oke, kemudian cara merawatnya bagaimana? Jadwal kegiatan kalian itu bagaimana? Oke. Kemudian kedua, membuat desain tata letak kebun. Jadi kalian buat gambar mau kebun itu kayak yang bagaimana modelnya. Silakan dilanjut. Setelah kalian selesai, kita akan ke lahan yang terlantar itu. Oke, sekali lagi dilanjut diskusinya inilah yang di depan. Yang pertama, membuat rencana detail mengenai jenis tanaman yang akan ditanam. Oke, kemudian bagaimana cara merawatnya dan jadwal kegiatannya bagaimana. Kemudian yang kedua, membuat desain tata letak kebun kalian secara bersama-sama di kelompok. Silakan. Kalau jenis tanaman, misalkan kalian punya tanaman di rumah kayak apa? Oh, saya bisa bawa ini, berarti itu yang kalian usulkan ke kelompok kalian. Semua bekerja sama.
Bagi sudah silakan ditempel. Ya ke sana bisa. Oke, silakan. Dua kelompok sudah menempel. Silakan orang lain. Silakan wujudkan idenya di kertas. Jadi bila kalian belum menggambar atau menulis, berarti ide kalian itu belum kalian tuangkan. Kelompok poker yang sudah ya, kemudian tikus, terus belum ya. Ayo katanya Pak Murdiono, gas. Pelatih sudah. Oke, silakan bisa ditempel ya. Sudah. Oke, semuanya pohon pisang mau ditanam ya. Satu pohon pisang berapa biasanya hasil panennya sekali jual buahnya? 100-200 sampai ya. Kalau dapat berarti 1.600 kalau dapat jualan. Bebas BP 3 yang ada dulu. Belum. Lagi proses. Tidak bisa. Ma. Ini belum juga sudah ya. Cabai, tomat, dan lemari itu yang dipakai lalapan itu ya. Jadi kalian mau masuk nanti ke pedagang lalapan ya. Oke, berarti yang E2 udah kelar semua, yang masih satu ya. E2 yang belum kelar. Oke,
B1 masih 2 kelompok yang belum kelar. Oke, digas. Sampai habis ini kita presentasi sebentar, habis itu kita selesai. Oke, lagi sebentar. Sekarang begini. Halo. Hai. Oke, dengarkan. Masing-masing kelompok menugaskan 2 orang anggota kelompoknya untuk diam di hasil karyanya. Paham? Jadi 2 orang silakan ditugaskan untuk menjaga hasil karyanya. Nah, yang lainnya nanti berkunjung ke kelompok lain. Misalkan ini kelompok Green School, 2 orang ada di sini. Sisa kelompok Green School silakan berkunjung ke kelompok lain untuk mencari, misalkan Green School namanya ini adalah pohon beringin. Oke. Kemudian nanti ternyata di kelompok di sana mau nanam pohon pisang. Silakan ditanya mengapa dia memilih pohon pisang. Kemudian kalau memang nanti kelompoknya di sini, oh kayaknya ini lebih bermanfaat, nanti akan menambahkan pohon pisang di kelompoknya. Paham ya? Ya, oke. Waktu kita hanya 3 menit. Ya, 3 menit kalian berkunjung ke masing-masing kelompok. Oke, silakan kita mulai. Silakan 2 orang masing-masing bertugas di sekaliannya dan yang lainnya berkunjung ke kelompok lain untuk mencatat apa yang dia tanam. Oke, kita mulai di menit 0. Oke, 3 menit untuk kalian.
yang kalian ingin tambah di kelompoknya, yang kalian ingin benahi kebun kalian. Ya, jadi kalian cari apa kelompok lain yang ditanam, mana kelompok apa tanamannya ini? Apa yang ditanam ini? Pepaya? Pepaya. Apa tanamannya? Mangga, pepaya, melon. Bisa ya saya orang bibit kita ya, kalau hasilnya bagus ya. Sudah ya? Sudah? 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 Oke, sudah. Bila sudah, kalian silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sini, silakan. Oke, silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Cukup ya, nanti kita akan diskusi lagi mungkin minggu depan. Silakan kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Ayo, segera ke tempat duduk masing-masing. Ke tempat duduk masing-masing. Ayo segera. Yang kelompok itu sudah ya? Oke. Oke, baik.
Oke, perhatikan semuanya. Halo. Halo. Hai. Yang belakang halo, yang masih konsentrasinya belum pulih. Halo. Hai. Baik, terima kasih semuanya. Kalian sudah presentasi. Presentasinya itu adalah melalui kunjungan ke masing-masing kelompok. Kalian sudah tahu apa yang mau ditanam kelompok lain, kemudian apa yang kalian tanam. Intinya begini ya. Halo. Baik, kenapa? Intinya bahwa tanaman itu harus bisa membantu kesejukan kelas kalian. Jadi artinya harapkan tanaman itu agak tinggi-tinggi yang kalian pilih, karena bagaimanapun juga karena mataharinya biar bisa menutupi kelas kalian. Itu ya. Jadi nanti menjadi benang merahnya. Berarti ada yang memilih tanaman kelor, kemudian ada yang memilih nanam daun pisang, ada yang memilih mangga, ada yang memilih pepaya, ada yang memilih dan lainnya bunga ya. Ya, silahkan. Intinya kalian juga harus ide bahwa ide kalian itu bisa membantu menentukan kelas kalian. Benar juga idenya bahwa bila kalian berhasil, kebunnya kalian ini itu memiliki nilai ekonomi. Jadi ada buah atau pohon kalian yang kalian panen. Minimal itu kalian itu merayakan panennya, paling tidak bisa makan gratis. Syukur-syukur dan semoga bisa kalian berhasil dari sana, jadi punya uang bekal sekolah. Jadi lahan sudah disiapkan sama sekolah, sama bapak kepala sekolah. Nanti kalau kalian butuh peralatan pertanian, nanti bapak kepala sekolah yang akan mengeluarkan untuk hal-hal itu ya. Sebentar lagi setelah dari Pak Kepala mengasih penguatan tentang lahan itu, kemudian kita akan mungkin tidak lebih dari 3 menit kita akan menuju ke tempatnya, yang mana kelompok-kelompok kalian yang kalian akan pilih menjadi tempat kalian membuat ide-ide kalian ini langsung secara nyata ada di lapangan. Oke, silakan kepala sekolah. Langsung. Oke, baik. Jadi kita ke lapangannya sekarang ya. Oke. Jadi tetap dalam kelompok, gitu ya. Tasnya tinggal di sini tidak apa-apa. Apa mau dibawa? Oke. Oh ya, oke. Kita bawa aja, tapi nanti kembali Pak terakhirnya. Setelah kasih bola sebentar. Atau langsung kembali ke kelas masing-masing. Oke. Kelas masing-masing, jadi tasnya dibawa aja karena habis di lapangan kalian bisa kembali. Kan belum dapat istirahat kalian ya. Oke, silakan. Kita ke lapangan. Berkelompok yang ingat di dalam satu kelompok ada ketua kelompoknya yang memimpin. Oke, kita sama-sama ke sana. Sana apa di lapangan aja? Di sana Pak. Nanti cepat-cepat atau videonya Pak? Oh ini lama sih. Jadi mode kameramen.
Ini bajunya apa? Kamu mana? Mana Pak? Yang dia belah tadi? Ayo dong, semua ngapain? Cepat. Ini gambar jalan kita royong ini. Lalu. Kayak di Korea ya? Iya, kenapa? Dingin. Langsung panen Andi. Nah yang ini jadi 1, 2, 1 luas luahan. Yang mana? Nah ini kelompoknya silakan diskusi sama kelas ini gimana? Nah bagaimana ini saya ini mana kelas yang masih ada kelompok nih? Kelasnya dia, kelasnya tadi 12 kan? Ya. Ada lampu atau merah apa nih? Yang laki-laki punya ide buat teman-teman. Minyak goreng. Sama wakil sama masing-masing kelompok tadi nanti Pak panggil setelah sholat gimana plannya yang ini ya gitu ya untuk sekarang. Oke sekarang bisa istirahat ya gitu ya.